Selamat pagi Dewan Juri dan para Bapak Ibu pengajar, ya Allah, dan anak-anak, ibu-ibu, wali murid yang saya hormati. Pagi hari ini karena waktunya singkat sekali ya Bu ya, 7 menit. Jadi saya membawakan cerita kisah sahabat Nabi yang terkenal lucu, jahil, dan konyol. Beliau adalah siapa? Ya, beliau adalah Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Beliau asal dari penduduk Ansar dan beliau asli dari kota Madinah. Kenapa lucu? Karena jangankan sahabat Nabi yang lainnya ya, Nabi aja sering dijahili gitu. Dan kisah beliau ini sampai diceritakan Rasulullah SAW kepada tamu-tamu setelah kejadian 1 tahun yang lalu itu masih diceritakan. Suatu ketika ada delegasi dari luar kota Madinah yang ingin mempelajari agama Islam lebih dalam. Jadi beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk rumah ya, etak langsung masuk rumah gitu aja ya. Masuk rumah itu, zaman dahulu kala kan tidak ada kendaraan seperti mobil, motor ataupun yang lainnya. Jadi zaman dahulu itu kendaraannya adalah unta, dan untanya itu sangat gemuk, besar, pokoknya sangat wow sekali lah ya. Dan untanya itu sahabat Nabi SAW menyuruh 4 sahabatnya, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali bin Thalib. Pokoknya 4 itu untuk menjaga untanya. Datanglah si Nu'aiman ya kan, datang si Nu'aiman. Lalu Sayyidina Hamzah itu padahal hanya bercanda, dia itu hanya bercanda. Ya Nu'aiman, lihatlah unta itu, betapa gemuknya. Andai saja kita memakannya, maka kita akan puas gitu kan. Terus si Nu'aiman menimpali lagi. Iya ya, sudah lama kita tuh tidak pernah makan daging unta ya. Si Sayyidina Hamzah bertanya lagi, namanya kamu apa? Berani menyembelihnya. Nu'aiman menimpali lagi. Berani asal kalian tidak bilang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kan Nu'aiman tuh pergi, datang lagi membawa, yang kanan itu membawa pedang, yang kiri membawa kepala unta. Bayangkan, itu untanya itu bukan unta yang dari situ ya, itu unta tamu tapi disembelih. Akhirnya Nu'aiman pergi, entah kemana dia lari karena takut. Setelah itu karena Nabi Muhammad itu juga sangat ini ya, pokoknya intinya itu Nabi Muhammad mencari Nu'aiman kemanapun dia mencari, dan Nu'aiman ini dia menjumpai salah satu sahabat Nabi yang juga pernah ikut perang Badar, yaitu Al-Misbad. Al-Misbad ini sedang menggali sumur. Nu'aiman ini bertanya, meminta izin kepada Al-Misbad. Ya saudaraku, kamu kan pernah ikut perang Badar dengan Nabi Muhammad kan? Ya Nu'aiman, kenapa engkau sangat berlarian jauh sampai di sini gitu? Karena di seberang ya, ceritanya itu di seberang. Terus Nu'aiman bertanya, ya saudaraku, bisakah engkau menolongku? Karena aku sedang dikejar oleh orang jahat. Dan Nu'aiman ini, ya boleh, siapa yang mengejarmu? Aku dikejar orang jahat gitu. Terus Nu'aiman ini bersembunyi, dia muncul lagi. Siapapun yang mencariku, kamu bilang kamu tidak tahu ya? Iya, saya akan bilang tidak tahu. Terus Nu'aiman ini kembali bersembunyi dan muncul lagi. Walaupun itu Nabi Muhammad yang mencariku, kamu bilang tidak tahu. Iya, saya akan bilang tidak tahu. Terus Nabi Muhammad akhirnya datang di tempat itu dan bertanya kepada Al-Misbad, apakah kamu melihat
Nuaiman karena dia udah berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun yang mencari Nuaiman. Jadi dia berpikir, bagaimana caranya? Saya tidak mungkin membohongi Nabi Muhammad kan. Jadi dia bilang gini, ya Rasulullah, sambil menutup mata, ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman ya Rasulullah. Ini sumur. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman ya Allah. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman. Akhirnya Nuaiman ditariknya dan dieksekusi. tidak dieksekusi. Itu cerita yang sangat zaman sekarang membagongkan ya Bu ya. Sampai-sampai Nuaiman ini Muhammad SAW ini bersabda tentang Nuaiman. Jadi ada dua sabda. Yang pertama, Nuaiman ini akan masuk surga dengan tertawa karena dia selalu membuatku tertawa. Masya Allah, dengan tertawa aja bisa masuk surga karena sering membuat Nabi Muhammad tertawa, ya kan? Terus sabda yang kedua, orang yang tidak bergembira dan orang yang tidak pernah melihat orang yang tidak bisa membuat orang lain gembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita selalu bisa bermanfaat kepada orang lain, tapi jangan sampai dimanfaatkan. Jadi Nuaiman ini selain konyol, dia juga seorang pemabuk, tapi sangat dicintai Rasulullah karena dia berjanji pada Aqabah kedua untuk setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah. Semoga kita semua yang ada di sini di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan diberi pertolongan. Semoga kita nanti diberi pertolongan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.